Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Fans Manchester United selama 10-11 musim belakangan ini sangat terbiasa dengan pergerakan di bursa transfer, di mana kendali ataupun power bukan berada di Manchester United, melainkan di klub yang memiliki pemain yang diincar oleh Manchester United. Kenapa gue katakan demikian? Ini ada hubungannya dengan situasi terakhir yang paling update terkait dengan posisi center back Manchester United selama praktis 24 jam terakhir. Ada dua kondisi situasi. Langsung saja pertama adalah, dan gue sudah informasikan di video sebelumnya, Gareth Braithwaite. Manchester United melakukan tawaran keduanya, kurang lebih senilai 50 juta euro. Kurang lebih senilai 50 juta euro ya. Kurang lebih 50 juta euro. Di mana ini valuasinya masih di bawah yang diinginkan oleh Everton. Nah, ada kemungkinan besar Everton akan menolak tawaran tersebut. Di musim-musim sebelumnya, manajemen Manchester United biasanya yang akan dilakukan adalah melakukan tawaran selanjutnya dengan memberikan tambahan valuasi, ya kan, tambahan angka, dengan harapan pemain tersebut akan dilepas di Manchester United, akan dilepas kepada Manchester United. Tapi dalam 24 jam terakhir ini strategi yang berbeda dilakukan oleh Manchester United. Tiba-tiba Manchester United melakukan tawaran yang nilainya kurang lebih hampir sama, sekitar 50 juta euro kepada Leny Yoro. Leny Yoro, pemain 18 tahun dari Lille ini, diamati, dinantikan bahkan ya prosesnya oleh banyak klub besar Eropa, menunjukkan bahwa memang secara teknis Leny Yoro ini memiliki potensi yang besar. Pemain 18 tahun ini dipantau oleh Manchester United, oleh Liverpool, dan juga oleh Real Madrid, di mana sering diberitakan sebelumnya sang pemain ini memberikan prioritas kepada Real Madrid, tapi tawaran dari Manchester United yang diterima oleh Lille, sehingga ini bisa memberikan efek ya, situasi juga kepada klub-klub lain, kepada Everton misalnya. Saat ini Everton powernya tidak berada pada mereka. Manchester United mengambil power tersebut dalam situasi negosiasi dengan Gareth Braithwaite. Mereka menawar 50 juta. Everton ada situasi keuangan yang mereka juga harus hadapi ya. Tapi mereka bersikeras valuasi Gareth Braithwaite ada di angka 65-70 juta euro, kurang lebih seperti itu. Manchester United tidak mau menunggu. Manchester United kurang lebih, kalau menurut gue ya, seperti mengatakan pada Everton, oke, nggak mau melepas harga seperti ini ya, dengan 50 juta ini nggak masalah. Dengan angka yang sama, kita akan tawar pemain lain, pemain yang juga memiliki potensi teknis besar juga ya. Leny Yoro, 18 tahun, yang dimana ketika Leny Yoro menurut gua memiliki support yang bagus dari pelatih, dari nutrisionis, dari fisik, dari manajemen klub, selama 1-2 tahun ke depan sangat mungkin talenta besar ini akan meningkat secara drastis. Manchester United melakukan tawaran tersebut 50 juta kepada Leny Yoro, kepada Lille untuk Leny Yoro, dan Lille mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan revenue dari Leny Yoro. Kenapa? Musim panas 2025, Leny Yoro bisa saja cabut secara gratisan, sehingga Lille memiliki momentum saat inilah jika mereka ingin mendapatkan revenue atau mendapatkan income dari Leny Yoro. Sementara mereka mengalami proses negosiasi yang lumayan sulit dengan Real Madrid, karena disebutkan oleh Fabrizio Romano, angka dari Real Madrid tidak 60, tidak 50 juta, bahkan jauh di bawah itu. Karena melihat juga ya mereka bisa saja menantikan Leny Yoro di musim panas tahun depan dan mereka akan mendapatkan secara gratisan, karena mereka percaya, Real Madrid percaya sang pemain ingin ke Real Madrid, ingin mengenakan seragam Real Madrid, sehingga Real Madrid disebutkan oleh Fabrizio Romano sangat rileks. Mereka tidak terburu-buru, mereka tidak seagresif klub lain, termasuk juga Manchester United. Tapi situasinya ini juga tidak mudah, complicated. Kenapa? Lille tidak mau kehilangan momentum. Mereka tidak ingin tentu saja ya kehilangan potensi untuk mendapatkan income dari Leny Yoro. Sementara angka dari Real Madrid tidak setinggi
angka yang diterima dari Manchester United, sehingga mereka dari sudut pandang klub ya, Lille memilih Manchester United. Kali ini memang bolanya, situasinya ada pada Leny Yoro sendiri. Apakah dia ingin ke Manchester United ataukah dia ingin ke Real Madrid? Kalau ingin ke Real Madrid, kapan? Apakah musim panas ini? Berarti dia harus menunggu langkah-langkah lanjutan dari Real Madrid ya, atau musim panas tahun depan. Ketika itu yang akan dia pilih, maka tekanan akan, menurut gue secara ringan amatiran, akan datang dari Lille sendiri untuk sang pemain ini. Karena sekali lagi ya, Lille tidak ingin melepaskan kesempatan mendapatkan revenue yang besar dari Leny Yoro. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Kalau gue lihat selama ini dari pergerakan di bursa transfer, prioritas itu jelas ada pada Jarred Brandwaite. Pemain muda yang pernah dilatih oleh Ruud van Nistelrooy, di mana Ruud van Nistelrooy akan menjadi staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Pemain yang unik juga ya, dia bisa tampil bagus di sektor back tengah sebelah kiri, di mana Manchester United juga kesulitan untuk bisa mencari pelapis yang bagus untuk Lisandro Martinez. Ini dilihat sebagai calon potensial ya untuk bisa didatangkan untuk mengisi posisi tersebut. Hanya saja jelas tantangannya, Everton tidak ingin melepas dengan harga murah. Tapi Manchester United ini merupakan musim panas pertama Ineos melakukan gebrakan, melakukan strategi yang berbeda. Dan menurut gue, ini langkah yang positif. Manchester United seharusnya mengambil posisi sebagai klub besar. Maksud gue begini, jangan mau terlalu dikendalikan oleh market, jangan mau terlalu dikendalikan oleh klub yang memiliki pemain yang diincar. Selama 10-11 tahun belakangan ini, Manchester United bertindak kurang lebih sama seperti situasi ataupun kehendak fans yang menginginkan, oke, yang penting pemain datang, harga mahal tebus saja, nggak masalah. Tapi apa yang terjadi? Pemain justru tidak bisa tampil maksimal. Faktanya demikian, tidak bisa tampil bagus secara konsisten. Banyak sekali talenta, banyak sekali pemain yang datang ke Old Trafford tidak bisa secara konsisten. Hanya sedikit sekali yang bisa memberikan kontribusi positif, tidak sebanding dengan angka yang dikeluarkan oleh Manchester United. Bahkan dari besarnya angka tersebut memberikan masalah bagi Manchester United. Setidaknya ada dua. Nomor satu, ketika pemain tersebut ingin dilepas lagi ke market, ingin dijual, valuasinya drop. Nomor dua, dengan dropnya valuasi tersebut, maka ya Manchester United berpotensi mengalami gangguan ya, neraca keseimbangan di sektor keuangan finansial, sehingga yang diambil solusinya adalah menunggu pemain tersebut sampai dengan kontraknya habis, dengan memberikan tantangan yang besar ya kepada manajer untuk bisa memaksimalkan potensi dari pemain tersebut. Dan ini situasi tidak gampang, dan Ineos melihat hal tersebut dan mengambil langkah yang berbeda, strategi yang berbeda. Dan gua secara ringan amatiran sebagai fans Manchester United yang cuman ringan amatiran ini mengapresiasi betul langkah dari Ineos sebagai pihak yang menjalankan football operasional di Manchester United, termasuk juga transfer. Bagaimana ini akan berujung ya? Menurut gua situasinya saat ini Leny Yoro tetap peluang terbesarnya akan ke Real Madrid ya. Ini seperti memberikan tekanan kepada Real Madrid juga untuk memberikan reaksi balik ya terkait dengan situasi ini. Tapi Fabrizio Romano mengatakan Real Madrid punya pengalaman di musim-musim sebelumnya. Salah satunya adalah dengan Eduardo Camavinga, dengan René. Situasinya kurang lebih sama, dan Real Madrid akhirnya mampu mendatangkan Eduardo Camavinga. Itu yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Namun ya sekarang keadaannya menurut gue agak sedikit berbeda, di mana Lille pasti juga ada, seperti gue katakan tadi, mereka juga ingin mendapatkan income, dan mereka akan memberikan tekanan juga bagi sang pemain untuk menentukan masa depannya secepatnya. Dalam hal ini jelas Lille akan melihat tawaran dari Manchester United ini sebagai tawaran yang lebih baik. Bagaimana situasi antara Everton dengan Manchester United? Ini juga akan ada dinamikanya. Everton saat ini mereka bukan lagi pihak yang di atas. Manchester United sekarang dengan luar biasa menurut gue ya, melakukan manuver sehingga mereka pun juga sekarang memiliki power terkait dengan Jarred Brandwaite, dan powernya pun juga sangat konkret. Ketika Everton terlalu berbelit-belit, Everton terlalu tidak fleksibel,
dalam situasi negosiasi terkait dengan Jared Braithwaite, ya mereka sudah memiliki Lenny Yoro. Dan ini sangat menarik sekali taktik strategi yang berbeda yang dilakukan Manchester United di musim panas kali ini. Mengenai sisi teknis bagaimana? Ya, gua tadi singgung sedikit, Lenny Yoro juga memiliki potensi yang besar, memiliki bakat talenta yang besar juga. Ini terbukti dengan klub-klub besar yang mengamati, bahkan menantikan juga ya situasi terkait dengan pemain ini. Artinya dia ditangkap ini oleh scouting dari klub-klub besar ya, dimana gue secara dengan amatiran kalau melihat situasi statistik misalnya angka dan data, dia memiliki potensi yang besar baik secara defensif maupun juga secara build up. Belum jadi banget ya, karena memang masih 18 tahun, tapi potensi tersebut juga sangat besar. Artinya ketika dia datang ke klub yang dengan secara tepat bisa mengasah, bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara fisik, secara teknis, secara psikis, mental juga, jadi bisa berkembang lebih baik. Dan Erik ten Hag dengan misalnya Alejandro Garnacho, Willy Cambuala, Kobbie Mainoo punya track record tersebut. Bahkan kalau ditarik ke belakang ketika di Ajax Amsterdam bekerja dengan talenta-talenta muda, ini pengalaman banyak dari seorang Erik ten Hag, plus juga Ruud van Nistelrooy yang memiliki pengalaman kurang lebih sama di PSV Eindhoven. Jadi Manchester United juga punya kapasitas menurut gue secara dengan amatiran untuk mengembangkan, mendevelop bakat-bakat muda, termasuk juga dari Lenny Yoro. Tapi tetap prioritas nampaknya akan pada Jared Braithwaite. Kita lihat ya akan di mana ujung dari transfer ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah Lenny Yoro yang datang ke Old Trafford atau Jared Braithwaite? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.